a new world order. We need a great reset. We walk the talk, not only talk the talk. Di dunia ini, cuma ada dua tipe manusia dalam menjalani hidup. Tipe pertama adalah orang yang memilih mengikuti aturan yang sudah ada tanpa mempertanyakan apapun. Mereka lebih suka ikut arus dan ikut-ikutan tren dengan orang lain dalam hal apapun, dan merasa lebih nyaman kalau ada yang pegang kendali atas hidup mereka. Dan tipe orang kedua adalah orang yang membuat aturan mereka sendiri yang cocok buat hidup mereka, mempertanyakan apapun dalam hidup. Mereka memilih buat menempuh jalan yang berbeda dari semua orang dan bisa melakukan hal-hal besar. Namanya kelapa sawit, ya pohon. Saya akan lawan. Tapi juga bisa gagal total. Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia, kambing dan domba. Sebelum kita ngomongin manusia, kita perlu ngomongin tentang perbedaan kambing dan domba dulu. Bukan karena ini video peternakan ya, bukan. Tapi karena perbedaan antara kambing dan domba itu sangat mirip kayak manusia. Jadi kita mulai dari perbedaan pertama, yaitu ekornya. Ekor domba itu mengarah ke bawah. Ini menggambarkan manusia tipe domba. Jadi manusia domba itu hidupnya tunduk sama sistem, sama aturan-aturan yang sudah ada tanpa mempertanyakan. Pokoknya aturannya gitu ya gitu. Ya menurut saya ya peraturan lah, harus dijalanin paling. Bapak nggak merasa aneh itu, Pak? Aneh di mana? Ketika ngurusin vape dan sebagainya, tapi kalau rokok yang juga ada adiktifnya Bapak nggak ngurusin? Ya Perpres menyatakan. Iya, Pak. Mereka nggak ngelawan. Tapi kita lihat ekor kambing tegak ke atas, dan itu menggambarkan dua hal sekaligus, yaitu pemberontakan terhadap apapun yang nggak cocok sama mereka, sekaligus ada sesuatu yang lebih tinggi yang selalu ingin dicapai. Perbedaan kedua, domba itu lebih suka hidup bergerombol. Coba domba pisahin dari kawanannya atau tersesat, dia akan stres dan gelisah. Dan manusia tipe domba persis kayak gini. Mereka tuh sangat nyaman ikut-ikutan orang lain. Mereka tuh suka seragam sama mayoritas orang atau ngikutin tren yang lagi viral. Contoh paling simpel, kalau ada lagu yang lagi viral di sosmed, entah kenapa semua orang itu pakai lagu itu di postingan mereka. Gaspol danga, digaspol danga, manukku siap nembak, poinku ra berkurang. Nah, kambing berbeda total. Dia lebih mandiri dan independen, sendirian gak masalah. Pergi kemana-mana sendirian santai aja. Dan manusia tipe kambing pun kayak gitu. Mereka justru jadi trendsetter yang diikuti para domba-domba ini. Mereka justru menempuh jalan yang semua orang gak tempuh. Jadi saat semua orang ke kiri, si kambing justru pilih kanan. Contohnya Michael Burry, dia adalah fund manager yang di tahun 2005-2006 bertaruh bahwa pasar perumahan Amerika akan kolaps. Saat semua orang, semua bank, semua ekonom dunia bilang pasar properti aman dan terus naik. Dia kemudian beli apa yang disebut dengan credit default swap. Intinya dia bayar buat bertaruh bahwa sistem itu akan runtuh. Semua orang ke kiri, Burry ke kanan. Investor-investornya panik, minta uang mereka balik. Tapi dia tetap pegang posisinya. Dan 2008 pasar beneran kolaps. Burry untung sekitar 100 juta dolar buat dirinya sendiri dan 700 juta dolar buat investornya. Kalian bisa nonton filmnya, itu judulnya The Big Short. Itu film genre keuangan terbaik sepanjang masa. Oke, lanjut perbedaan ketiga. Domba itu jauh lebih mudah digiring sama gembalanya. Dia seneng karena merasa ada yang mimpin. Jadi dia nggak perlu mikir. Jadi inilah yang membuat manusia tipe domba itu begitu mudah dikontrol oleh sistem yang dibuat sama kaum-kaum ningrat di atas sana. Mereka nggak cuma menerima otoritas, tapi memang nyari. Mereka butuh sesuatu yang
menentukan arah. Sedangkan kambing lebih sulit digiring sama gembalanya. Karena kambing secara default itu memang suka-suka dia mau ngapain dan gak suka diatur. Perbedaan keempat, tanduknya. Domba itu gak semua bertanduk. Tapi yang bertanduk, tanduknya itu melingkar ke bawah kayak membelenggu kepalanya sendiri. Yang mengartikan bahwa pikirannya ya dipenjara oleh dirinya sendiri. Gak bisa berpikir out of the box. Sedangkan tanduk kambing itu lurus ke atas gini. Dan ini yang paling menarik, kemampuan kambing gunung dalam memanjat. Jadi ada spesies kambing yang namanya Oreamnos americanus, kambing gunung Amerika Utara. Dia itu bisa mendaki tebing yang hampir vertikal, tebing yang mustahil buat dipanjat. Tapi kambing bisa. Struktur kukunya dirancang dengan presisi luar biasa. Bagian luar itu keras buat mencengkram batu, tapi bagian dalam lunak biar bisa ngegrip di permukaan yang licin. Mereka nggak melanggar hukum fisika. Mereka mampu memanfaatkan apa yang dia punya buat mencapai hal-hal yang mustahil. Contohnya Elon Musk yang per April 2026 ini jadi orang terkaya di dunia dengan total kekayaan bersih mencapai sekitar 817 miliar US dollar atau sekitar 13.800 triliun rupiah. Walaupun itu valuasi perusahaannya, tapi kalau kekayaannya segitu, bayangin aja cashnya berapa. Kalau contoh ini terlalu jauh buat dibayangkan, mungkin contoh lain dari Indonesia aja. Salah satunya Guru Gembul. Dulu ketika saya awal nge-YouTube, siapa yang berani mengkritik Habib? Siapa yang berani mengkritik Gus-Gusan? Siapa yang berani mengkritik Kiai? Siapa yang berani mengkritik pesantren? Cuman saya. Saya yang menjadi satu-satunya orang yang dikerubutin untuk dihujat, diframing, difitnah habis-habisan. Tetapi kita lihat sekarang bahwa fenomena masyarakat sekarang memang lebih kritis terhadap semua yang berbau keagamaan. Jadi saya pikir ini adalah capaian yang saya layak untuk membanggakan diri saya dalam konteks itu gitu. Mereka mampu menemukan celah yang nggak dilihat orang lain, dan itu jalan yang dia tempuh. Sedangkan domba nggak naik ke tebing. Domba tinggal di padang rumput yang landai, yang aman, dan merumput di sana. Manusia tipe domba bukan manusia yang bodoh. Mereka cuma hidup di atas trek yang sudah ada. Kayak Tamiya, jalan sesuai trek, nggak bisa dikontrol, dan mereka nyaman di sana. Sekolah yang ditentukan orang tua, karir yang dipilih karena kata orang prospeknya bagus, beli apa yang diiklanin influencer, percaya sama yang diberitakan media, dan ikut-ikutan tren yang lagi rame. Bukan karena dipaksa, tapi karena trek itu terasa nyaman, terasa seperti memang begitulah seharusnya hidup dijalani. Dan yang paling berbahaya, mereka nggak sadar sedang menjalani trek yang bukan milik mereka. Dalam novel yang berjudul To Spook Zarathustra, karya Friedrich Nietzsche yang terbit tahun 1883, Nietzsche menulis tentang istilah herd mentality atau mentalitas kawanan, yang menjelaskan bahwa mayoritas manusia itu tenggelam dalam kerumunan bukan karena dipaksa, tapi karena jadi beda itu menakutkan bagi mereka. Dan sistem sosial menghukum siapapun yang berani keluar dari barisan. Contohnya ya orang-orang yang ngikutin standar TikTok yang nggak nalar itu. Kita mah realistis ya, di atas 1M nggak sih? Saya manusia biasa, makan nasi. Kemudian Robert Greene menulis The Law of Human Nature di tahun 2018, dan kesimpulannya sama, tapi dengan istilah yang berbeda. Greene menyebut mayoritas manusia sebagai sleepwalkers, yaitu orang yang berjalan dalam hidup tanpa pernah benar-benar sadar. Mereka digerakkan oleh ketakutan dan kebutuhan sosial yang nggak pernah mereka sadari sepenuhnya. Contohnya kayak yang diomongin Pandji Pragiwaksono. Di dunia ini ada banyak sekali zombie. Kayak masih hidup, tapi sebenarnya jiwanya udah mati. Cuman ya gitu, dia bangun pagi terus ya bergerak aja, otomatis aja mengikuti instingnya, ngikutin impulsnya dan segala macamnya. Dia nggak tahu dia sukanya apa, cintanya apa, maunya apa, nggak tahu dia. Karena dia nggak pernah ambil keputusan hidupnya berdasarkan apa yang dia mau, tapi berdasarkan lingkungannya, contoh. Dan karena nggak sadar, mereka jadi mudah dimanipulasi, diarahkan, dan dijadikan bagian dari agenda-agenda para ningrat
di atas sana. Dan ada satu metafora modern yang mungkin paling banyak orang tahu, yaitu film The Matrix. Di dalam film itu ada adegan di mana Morpheus menghadapkan Neo dengan dua pilihan, yaitu pil biru dan pil merah. Pil biru, tetap tidur, tetap dalam ilusi, hidup jalan seperti biasa. Atau pil merah, melihat realitas yang sesungguhnya, seberapa menyeramkannya itu. Hampir semua orang yang nonton film itu pasti bilang, aku pasti pilih pil merah. Tapi kenyataannya, mayoritas manusia dalam setiap keputusan kecil yang dia ambil, milih pil biru. Bukan karena lemah, tapi karena sistem ini sudah sangat pintar merancang pil biru ini agar terasa seperti kebebasan. Kayak contohnya, orang yang kerja kantoran dengan gaji UMR, ya memang gak dipenjara. Tapi karena gaji kalian yang hanya cukup buat muter-muter di situ aja, itu membuat penjara ilusi secara otomatis kan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Gak ada rokok, gak ada tai juga, gak ada ini, hancur. Dan sistem ini menawarkan distraksi yang tidak terelakkan. Contohnya, kalian ngabisin waktu nonton Netflix, Disney, TikTok. Nah, para domba-domba ini mengkonsumsi semua distraksi ini setiap harinya tanpa sadar. Bayangin kamu scroll TikTok berjam-jam nonton video sampah setiap hari. Itu selain merusak otak atau brain rot, juga akan membuat hidup kalian gitu-gitu aja sampai mati. Karena waktu kalian dicuri tanpa kalian sadar. Dan ini memang yang diinginkan segelintir orang di atas sana, yang ngontrol dunia ini, bikin kalian tetap tertidur. Ada satu cerita dari Plato yang menurut saya paling pas buat menggambarkan semua yang kita bahas di video ini. Jadi ada sekelompok orang yang dari lahir hidupnya di dalam gua. Mereka duduk menghadap dinding, lehernya dirantai, gak bisa noleh ke belakang. Di belakang mereka ada api, dan di antara api sama mereka itu ada orang-orang yang lewat bawa berbagai benda. Dan yang mereka lihat di dinding adalah bayangannya aja kan. Dan karena mereka nggak pernah lihat apapun selain bayangan itu, mereka pikir bayangan itulah dunia nyata. Itu hidup mereka, realita mereka. Dan mereka nyaman dengan itu. Nah, suatu hari, satu orang berhasil lepas dari rantainya. Dia noleh ke belakang, lihat apinya, matanya langsung silau. Tapi dia tetap jalan, keluar dari gua. Dan untuk pertama kalinya, dia lihat matahari, pohon, langit, warna yang sebenarnya. Terus dia balik lagi ke dalam gua buat nyeritain ke teman-temannya yang lain. Dan apa yang terjadi? Mereka nggak percaya. Mata mereka udah terlalu terbiasa sama kegelapan. Dan yang lebih parah, beberapa dari mereka marah dan merasa terancam. Cerita ini filosofi kambing dan domba. Domba nyaman di dalam gua. Bayangan-bayangan itu udah cukup bikin nyaman. Dan kambing adalah yang memilih lepas dari rantai. Walaupun gak nyaman, dan orang-orang di dalam gua nganggep dia gila. Dan yang paling menyakitkan dari cerita ini bukan bahwa ada orang yang terjebak di dalam gua, tapi bahwa orang yang udah keluar dan lihat cahaya dianggap berbahaya, disingkirkan. Salah satu contoh. Jadi domba-domba ini sangat percaya dengan apa yang diberitakan media. Padahal media itu alat propaganda. Mau beritaan apapun buat kepentingan tertentu ya bisa-bisa aja. Tapi selalu dibungkam. Iya, gimana ya Bu ya? Intinya sistem yang ada sekarang sampai algoritma media sosial memang dirancang buat memastikan kesadaranmu tetap tertidur. Kalian tonton film The Matrix, itu ceritanya relate banget. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control in order to change a human being into this. Ada penjelasan biologis yang sangat konkret tentang kenapa dua tipe manusia ini eksis, dan penjelasannya ada di dalam kepalamu sendiri. Otak manusia punya struktur yang disebut amigdala. Tugasnya cuma satu, survival atau bertahan hidup. Amigdala ini adalah sistem alarm yang sudah digunakan sejak manusia masih hidup di goa.
yang fungsinya mendeteksi ancaman dan memicu respon takut secepat mungkin sebelum kamu sempat berpikir. Dan ini yang perlu digarisbawahi, bahwa semua manusia punya amigdala. Semua manusia ngerasain, kambing maupun domba. Nggak ada manusia yang kebal dari rasa takut, cemas, atau overthinking. Jadi perbedaan antara kambing dan domba ada di satu hal, yaitu apa yang men-trigger amigdala mereka dan bagaimana mereka merespon ketika alarm itu berbunyi. Amigdala manusia domba aktif ketika mereka berbeda dari mayoritas orang, ketika pendapat dan pilihan mereka beda dengan mayoritas. Bagi amigdala domba, dikucilkan dari kelompok itu sama berbahayanya dengan diserang predator. Dan ketika alarm itu bunyi, instruksinya jelas, mundur, kembali ke barisan, ikut yang lain, jangan menonjol. Sedangkan amigdala kambing juga aktif, tapi triggernya beda. Manusia kambing cemas ketika dibatasi, ketika pertanyaannya tidak terjawab, ketika ada sesuatu yang nggak masuk akal, tapi semua orang seolah menerima begitu aja. Contoh manusia-manusia kambing ya. Nah, jumlah manusia tipe domba ini jauh-jauh lebih banyak dari tipe kambing. Dan itu dimanfaatkan oleh manusia tipe kambing yang ada di kalangan elit global sana, buat mengatur kemana arah dunia ini bergerak, mengontrol dan membangun sistem yang menggunakan domba-domba ini jadi pondasi piramida sistem kapitalis mereka. Kayak di gambar ini. Nah, ini yang di bawah ini, nah mayoritas domba-domba itu. Dan sistem ini, siapa yang merancangnya, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang mereka rencanakan buat kita semua. Pada tahun 1902, John D. Rockefeller, pendiri Standard Oil Company dan orang terkaya di Amerika saat itu, mendirikan GEB atau General Education Board, sebuah lembaga filantropis di bidang pendidikan. Sepanjang hidupnya, keluarga Rockefeller menyuntikkan dana lebih dari 180 juta dolar ke dalam lembaga ini buat membentuk sistem pendidikan massal di Amerika saat itu. Dan satu kalimat yang paling terkenal dan pasti banyak yang sudah tahu adalah I don't want a nation of thinker, I want a nation of workers, yang berhasil memproduksi generasi demi generasi pekerja atau budak yang masuk pagi, pulang sore, dan nggak pernah bertanya buat apa sebenarnya mereka bekerja dan siapa yang paling diuntungkan. Jadi ini adalah sistem produksi domba yang paling efisien yang pernah dirancang manusia. Dan sistem ini akhirnya menyebar dan diadopsi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Coba kalian pikir, sekolah dari SD sampai SMA, bajunya dibikin seragam sama semua, pelajarannya suruh menghafal, bukan berpikir, ngikutin instruksi, bukan mempertanyakan, termasuk kuliah juga, cuma bedanya bajunya bebas. Tapi intinya sama, kalian dilatih buat jadi karyawan, kalian diajarin cara buat menyelesaikan masalah perusahaan. Benar nggak? Sekarang kita lompat ke 11 September 1990. Presiden Amerika Serikat waktu itu, George H.W. Bush, pidato di Kongres dalam konteks invasi Irak ke Kuwait. Di tengah pidatonya, dia mengucapkan sesuatu yang kemudian jadi salah satu kalimat paling kontroversial. It is a big idea, a new world order. Bush menggunakan istilah New World Order itu berkali-kali dalam pidatonya. Nah, 3 dekade kemudian, sistem ini semakin jelas bentuknya. WEF atau World Economic Forum yang diadakan di Davos, Swiss, setiap tahun mengumpulkan orang-orang yang paling berkuasa di planet ini, mempublikasikan skenario dunia 2030 dengan kalimat yang kemudian jadi viral. You own nothing and you be happy. Tahun 2020, pendiri WEF Klaus Schwab meluncurkan gagasan The Great Reset yang menyebut sebagai kesempatan buat mereset dunia. The crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. In short, we need a great reset. Dan mereka menentukan kemana arah reset ini. Saya akan bahas topik ini di video terpisah. Jadi kalau kita rangkum dari sistem pendidikan Rockefeller yang memproduksi budak, New World Order, hingga The Great Reset,
Semuanya bergerak ke arah yang sama, dan manusia domba ngikut aja. Sepanjang video ini kita bicara tentang manusia tipe kambing ini seolah spesial dan hidupnya sukses. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Ada kambing yang tertidur. Mereka punya semua karakteristik kambing, insting untuk mempertanyakan, rasa nggak cocok dengan sistem dan aturan, perasaan bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan cara dunia ini berjalan. Tapi mereka belum sadar bahwa itulah identitas mereka. Mereka mungkin sudah bertahun-tahun merasa nggak cocok dengan lingkungan sekitar, merasa sendirian dalam cara mereka melihat dunia, dan banyak kambing yang tertidur dan hidupnya malah tersesat tanpa arah, dan malah jadi nggak berguna di dunia ini. Jadi video ini untuk siapa? Video ini untuk kambing yang belum sadar dirinya kambing. Karena domba, tetaplah domba.